Konsep dasar bahan ajar. Perkenalkan, nama saya Arsita Novelia. Perkenalkan, nama saya Malidu Yulianti. Perkenalkan, nama saya Dinda Ramawarni Salma. Perkenalkan, saya Nikade Indu Dewi Kumalasari. Adapun materi yang akan kami bahas pada kali ini yaitu yang pertama tentang pengertian bahan ajar, yang kedua tujuan penyusunan bahan ajar, ketiga karakteristik bahan ajar, keempat peran bahan ajar dalam pembelajaran, yang kelima jenis-jenis bahan ajar, keenam perbedaan bahan ajar dan buku ajar, dan ketujuh yaitu hubungan antara alat peraga, media pembelajaran, sumber belajar, dan juga bahan ajar. Baik, yang pertama akan kita bahas kali ini adalah pendapat-pendapat ahli. Yang pertama, pengertian bahan ajar, di mana menurut Prastowo pada tahun 2011, bahan ajar dapat diartikan sebagai kumpulan bahan berupa informasi, alat maupun teks yang disusun secara sistematis dengan tujuan untuk perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran. Kemudian, menurut Lestari pada tahun 2013 menyebutkan bahwa bahan ajar merupakan sarana atau alat pembelajaran yang memuat materi pembelajaran, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang telah dirancang dengan sistematis dan menarik dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu mencapai kompetensi dan subkompetensi dengan segala kompleksitasnya. Sehingga dapat kami simpulkan bahwa bahan ajar adalah desain materi yang diwujudkan dalam bentuk benda atau bahan yang dapat digunakan untuk belajar siswa dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada tujuan dari penyusunan bahan ajar. Bahan ajar disusun untuk mencapai tujuan tertentu yang ingin dicapai dalam kurikulum yang digunakan, yang mana direalisasikan melalui pembelajaran di dalam kelas. Adapun beberapa tujuan tersebut yaitu yang pertama, menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tentukan kurikulum dan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik. Kemudian yang kedua, memudahkan siswa dan guru dalam melaksanakan pembelajaran karena pada bahan ajar sudah tertera materi yang akan dibelajarkan, sehingga lebih efektif dan bisa dipelajari oleh siswa kapanpun dan dimanapun. Yang ketiga, menarik perhatian siswa dengan menggunakan berbagai jenis bahan ajar sehingga tidak monoton dan membosankan. Selanjutnya, ada karakteristik bahan ajar yang terbagi menjadi 5. Yang pertama, self-instructional. Maksudnya, peserta didik mampu membelajarkan dirinya sendiri. Nah, untuk memenuhinya, maka dalam bahan ajar harus terdapat materi yang telah dikemas secara tuntas untuk memudahkan peserta didik. Yang kedua, self-contained. Artinya, seluruh materi pelajaran terdapat di dalam satu bahan ajar secara utuh. Tujuannya untuk memberi kesempatan pada siswa untuk belajar secara tuntas dan mudah dengan satu bahan ajar. Yang ketiga, stand alone atau berdiri sendiri. Artinya, bahan ajar tidak tergantung pada bahan ajar lainnya atau tidak harus digunakan bersamaan dengan bahan ajar yang lain. Yang keempat, adaptif. Artinya, dikatakan adaptif jika bahan ajar dapat menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta fleksibel di segala tempat. Kemudian yang terakhir, user-friendly. Artinya, mudah digunakan oleh para penggunanya, seperti contohnya penggunaan bahasa yang sederhana sehingga mudah dimengerti. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai peran bahan ajar dalam kegiatan pembelajaran. Bahan ajar memiliki peran yang sangat penting baik untuk guru maupun untuk siswa. Peran bahan ajar bagi guru yaitu dengan adanya bahan ajar dalam berbagai jenis dan bentuknya, waktu mengajar guru dapat dipersingkat. Selain itu, proses pembelajaran dapat berjalan lebih efektif karena guru tidak hanya berfungsi sebagai pengajar, tetapi lebih berfungsi sebagai fasilitator yang mampu membimbing siswanya dalam memahami suatu materi. Selanjutnya adalah peran bahan ajar bagi siswa, yaitu siswa dapat belajar tanpa harus ada guru maupun teman siswa yang lain. Selain itu, siswa juga dapat belajar kapanpun dan dimanapun. Selanjutnya adalah jenis bahan ajar menurut para ahli. Menurut Prastowo, bahan ajar dibagi berdasarkan bentuk, cara kerja, sifat dan substansi, atau isi materi. Berdasarkan bentuknya, bahan ajar terdiri dari bahan ajar cetak, bahan ajar tenan, bahan ajar pandang dengar, dan bahan ajar interaktif. Berdasarkan cara kerja, bahan ajar terdiri dari bahan ajar yang tidak diproyeksikan, bahan ajar yang diproyeksikan, bahan ajar audio, bahan ajar video,
dan bahan ajar komputer. Bahan ajar berdasarkan sifat terdiri dari 4 jenis. Yang pertama, bahan ajar berbasiskan cetak merupakan bahan ajar yang dituangkan dalam teknologi cetak. Yang kedua, bahan ajar berbasiskan teknologi merupakan bahan ajar yang dituangkan dalam bentuk teknologi. Yang ketiga, bahan ajar yang digunakan untuk praktik atau proyek. Dan yang keempat, bahan ajar yang bersifat interaktif yang dibutuhkan untuk keperluan interaksi manusia, terutama untuk keperluan pendidikan jarak jauh. Kemudian yang terakhir adalah bahan ajar berdasarkan substansi atau isi materi. Secara garis besar, bahan ajar merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditentukan. Sejatinya bahan ajar dan buku teks biasa tidaklah sama. Namun masih banyak orang beranggapan bahwasannya buku teks dan bahan ajar merupakan hal yang sama. Bahan ajar merupakan bahan atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis dan digunakan oleh guru serta siswa dalam proses pembelajaran. Sementara, buku teks pelajaran merupakan buku teks yang wajib digunakan di sekolah dan juga wajib berisikan materi pembelajaran dalam rangka mencapai tujuan nasional. Pada kali ini, saya akan membahas mengenai perbedaan antara bahan ajar dan juga buku teks pelajaran. Beberapa perbedaannya yang pertama, bahan ajar ditulis dan dirancang untuk siswa. Bahan ajar ini dibuat hanya untuk mencapai tujuan tertentu dan audiens tertentu pula. Sementara buku teks diperuntukkan untuk dibaca oleh khalayak ramai dan dipasarkan secara luas. Perbedaan yang kedua, bahan ajar menjelaskan tujuan instruksional karena akan digunakan oleh guru untuk membantu dan menunjang proses pembelajaran siswa. Sementara, buku teks belum tentu menjelaskan tujuan secara instruksional. Kemudian, perbedaan yang ketiga, bahan ajar disusun berdasarkan pola belajar yang sangat fleksibel. Sementara, buku teks dibuat atau disusun secara linear. Perbedaan yang keempat, bahan ajar mengakomodasi kesulitan siswa karena bahan ajar akan disusun menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kondisi siswa. Sementara buku teks tidak bisa mengantisipasi kesulitan siswa dengan baik, karena memang buku teks sejak awal diperuntukkan kepada banyak pembaca. Perbedaan yang kelima, gaya penulisan bahan ajar bersifat komunikatif dan semi formal, karena bahan ajar ini disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran dan karakteristik siswa yang memang menggunakannya. Sementara, buku teks memiliki gaya penulisan yang tidak komunikatif dan juga naratif. Kemudian, perbedaan yang keenam, karena bahan ajar diperuntukkan untuk siswa, maka kepadatan materi disesuaikan dengan kebutuhan siswa itu sendiri. Berbeda dengan buku teks dengan isi yang sangat padat. Perbedaan yang terakhir ialah struktur bahan ajar berdasarkan kebutuhan siswa dan kompetensi akhir yang akan dicapai. Berbeda dengan buku teks yang strukturnya harus sesuai dengan logika bidang ilmunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara alat peraga, media pembelajaran, sumber belajar, dan bahan ajar. Sebelumnya saya akan jelaskan mengenai alat peraga. Alat peraga merupakan alat yang dipergunakan untuk meragakan benda yang diterangkan, baik dalam bentuk nyata, tiruan, atau modelnya, ataupun gambar visual atau audio visualnya. Sementara media pembelajaran merupakan segala bentuk perantara atau pengantar penyampaian pesan dalam proses komunikasi pembelajaran. Lalu sumber belajar merupakan segala hal yang digunakan sebagai tempat informasi, pesan, atau materi belajar yang diperoleh. Sementara bahan ajar seperti yang kita ketahui merupakan desain materi yang diwujudkan dalam bentuk benda atau bahan yang dapat digunakan untuk belajar siswa dalam proses pembelajaran. Alat peraga, media pembelajaran, sumber belajar, dan bahan ajar memiliki hubungan yang sangat erat. Suatu benda dapat difungsikan sebagai alat peraga sekaligus sebagai media, sumber belajar, dan sekaligus sebagai bahan pembelajaran. Contohnya, seorang guru memiliki bahan ajar cetak yaitu modul pembelajaran. Pada modul tersebut dilengkapi dengan alat peraga atau media visual dalam bentuk gambar, foto, ataupun grafik. Modul itu menggunakan buku acuan sebagai sumber bahan dan mencantumkan tugas atau latihan kepada siswa. Bahan ajar yang baik hendaknya harus dilengkapi dengan ilustrasi atau tugas serta latihan ataupun aktivitas lainnya yang dapat memperkuat pemahaman siswa terhadap materi yang sedang dipelajari. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.
Di sini kami cantumkan beberapa referensi untuk membantu teman-teman belajar tentang konsep dasar bahan ajar. Terima kasih dan sampai jumpa.